Ketika manusia penuh dengan kedengkian, kebencian, keserakahan, keegoisan, saling menyalahkan, saling merasa benar sendiri, menghancurkan, menindas, menguasai, dan tidak amanah. Rasa yang negatif, sifat yang buruk, perbuatan yang keji, itu mengambil alih peran untuk diberikan kepada alam, mengurus segala sesuatu sesuai dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di bumi pertiwi, di Nusantara ataupun di mancanegara, negara tetangga. Saya Reza Rahasia menjumpai kembali di konten kali ini dengan channel saya, tentunya Reza Rahasia, dengan menemui segenap seluruh, baik itu para subscriber ataupun penonton yang lainnya yang sempat dan bisa menyimak dan menonton konten saya ini. Seluruh saudaraku, saudariku, seluruh Nusantara, baik itu yang beragama apapun, memiliki adat kepercayaan budaya apapun, dari kelas kalangan apapun, salam hormat dari Reza Rahasia untuk kalian semua. Teman-teman, kita semua menyaksikan penghujung tahun ini. Awal bulannya sudah diawali dengan sabda alam erupsinya Gunung Semeru, dan banyak kisah, inspirasi, pelajaran muhasabah diri yang kita dapatkan dari erupsinya Gunung Semeru dan mengakibatkan keempat gunung lainnya aktif. Lantas apa yang harus kita sikapi, apa yang harus kita lakukan? Selain tentunya membantu, berdonasi, mengirimkan bala bantuan, baik dalam makanan, pakaian, medis, dan lain sebagainya. Yang terutama yang perlu kita lakukan, yang jauh lebih ke dalam diri kita, yang bisa menangkap bahwa ini adalah peringatan, bahwa ini adalah penyampaian, bahwa ini adalah teguran, bahwa ini adalah sebuah maklumat dan perintah bagi kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ini yang akan saya sampaikan. Saya manusia biasa, saya perantara kata-kata yang masih banyak dosa, masih banyak salah, dan penuh dengan keburukan juga kesalahan. Jadi, mohon maaf, ini bukan maksud untuk menggurui atau lain sebagainya. Saya hanya menyampaikan saja. Semoga konten kali ini bermanfaat. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-teman, saudara-saudariku seluruh Nusantara yang masih menyaksikan konten saya kali ini. Kita mengetahui, kita mengenal bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini, baik di bumi Nusantara ataupun di segenap penjuru dunia, itu tidak akan terjadi melainkan atas izin dan kehendak yang Maha Kuasa itu sendiri. Yang Maha Kuasa mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk memberikan pelajaran, teguran, atau hukuman. Yang dimana hukuman ini sejatinya bukanlah dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Hukuman didapatkan dari perbuatan manusia itu sendiri. Aksi reaksi. Manusia memberikan, maka manusia mendapatkan. Ketika manusia tidak mampu menjaga alam, merusak alam, maka alam perlu menyembuhkan dirinya. Alam menyembuhkan diri dengan cara meletus. Gunung Merapi, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya. Yang seringkali manusia menyebut itu bencana.
Padahal yang membuat bencana sejatinya adalah manusia itu sendiri. Manusia yang mengundang, manusia yang membuat, manusia yang memanggil alam bergejolak. Ketika manusia penuh dengan kedengkian, kebencian, keserakahan, keegoisan, saling menyalahkan, saling merasa benar sendiri, menghancurkan, menindas, menguasai, dan tidak amanah. Rasa yang negatif, sifat yang buruk, perbuatan yang keji, itu mengambil alih peran untuk diberikan kepada alam mengurus segala sesuatu sesuai dengan ketentuan. Banyak kesedihan yang hadir, banyak penderitaan yang tercipta. Yang Maha Kuasa tidak pernah menzalimi, tidak pernah menjahati atau berbuat buruk kepada umat atau manusia. Melainkan segala sesuatu terjadi pada manusia adalah hasil perbuatannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai masyarakat, sebagai diri, sebagai skup manusia yang hanya mampu menyaksikan, berdoa, atau bahkan menangis, meminta pertolongan pada Yang Maha. Kita tidak bisa merubah orang lain, teman-teman saudaraku. Yang harus kita lakukan adalah merubah diri sendiri. Setiap hari adalah perbaikan, setiap hari adalah perbuatan perubahan. Boleh jadi kau mencintai sesuatu, silakan mencintai. Tapi ingat, yang kau cintai akan meninggalkanmu. Kau akan meninggalkan yang mencintai. Yang dicintai, yang mencintai akan terpisah, akan ditinggalkan dan meninggalkan. Karena segala sesuatu adalah titipan, baik harta, jabatan, kekuasaan, bahkan nyawa. Diri kita adalah ciptaan untuk dititipkan. Anak, orang tua, saudara, keluarga kita, semua adalah titipan yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya nanti, saat ini pun dipertanggungjawabkan oleh kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pola didik, pola asuh, pola berpikir, pola bersikap kepada siapapun yang ada pada kita, bukan hanya pada keluarga kita, teman, saudara, atau sanak famili terdekat. Ketika kita memberikan segala sesuatu yang menciptakan keburukan, kenegatifan kepada orang itu, maka kita akan mendapatkan kenegatifan. Law of attraction itu ada, teman-teman. Hukum daya tarik. Hukum daya tarik, hukum semesta, itulah hukum yang Maha Kuasa. Apa yang kita pikirkan, itu akan memanifestasikan apa yang akan kita dapatkan. Maka mulai sekarang, mulai hari ini, apapun yang terjadi, yuk mari kita semua bersyukur. Mari kita semua mengembangkan diri kepada jiwa-jiwa yang murni, menerima segala ketentuan yang ada, yang hadir. Baik susah, senang, sedih, perih. Syukuri, insya Allah jadi nikmat, jadi berkah, jadi manfaat. Semakin banyak kita mengeluh, semakin tersiksa jiwa raga kita. Semakin kita merasa kecewa, semakin dalam jauh ke dalam masuk ke dalam kegelapan. Ketika pertanyaan hadir, kenapa ini terjadi padaku? Maka yang harus kita pertanyakan adalah, harusnya apa yang sedang kau ajarkan kepadaku? Karena ketika pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku? Itu adalah tanda setitik, walaupun tak sadar, itu kita sudah tidak bersyukur. Karena mempertanyakan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Meragukan, berburuk sangka kepada Yang Maha Kuasa. Ingat, Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Jagat Raya, sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya berpikiran buruk, suudzon kepada Yang Maha Kuasa dengan apa yang terjadi pada takdir hidupnya, maka dia akan merasakan, mendapatkan sesuai dengan apa prasangkanya. Kalau dia merasa disakiti, dia merasa dikecewakan, walaupun faktanya benar dikecewakan, tapi ketika kekecewaan yang dia terima hadir di dalam syukur, maka semua kembali kepada Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan sekedar ketika ada orang meninggal lalu diucapkan, tidak. Tapi menerima takdir baik, menerima takdir buruk, mengembalikan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa setelah berikhtiar dan berdoa, merubah dengan cara apapun demi kebaikan diri dan bersama, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu berfungsi. Dan itu yang harus kita lakukan. Bersyukur. Syukur memiliki energi yang sangat besar, memiliki frekuensi yang sangat dahsyat. Tapi syukur, frekuensi yang tinggi, energi yang dahsyat ini akan semakin turun dan turun terus-menerus kalau dalam diri kita masih ada keraguan, masih ada menyimpan dendam, kebencian, kekecewaan, akan ditarik terus-menerus dan kita terpuruk.
Memang tidak gampang, memang tidak mudah menghadapi segala bentuk ujian. Tapi ujian itu membentuk kita semakin dewasa, semakin kuat, dan mengerti tentang jalan kehidupan, juga bersyukur kepada Tuhan. Apakah meninggal, ditinggalkan adalah keburukan? Ya, bagi kita yang hanya melihat itu dari sisi keburukan. Ingat, apa yang baik bagimu belum tentu baik bagi Tuhan. Dan apa yang buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Tuhan. Seperti halnya contoh, ada seseorang ditinggalkan, meninggal dunia, baik itu oleh ayah, ibu, istri, anak, saudara. Ketika kita merasakan itu sebuah siksaan, penderitaan, atau kesengsaraan dan kesedihan, maka itu yang kita dapatkan. Tetapi ketahuilah bahwa ketika manusia dicabut nyawanya, dihentikan hidupnya, maka di situ kalau kita mampu bersyukur, di situ ada pertolongannya yang maha kuasa, ada kebijaksanaannya yang maha pemberi. Manusia dimeninggalkan raga, ditinggalkan oleh nyawa, dihentikan perbuatan dosanya. Dan ketika ada manusia yang sedang baik-baiknya, sedang dalam tindak laku perbuatan yang bijaksana, baik, bermanfaat, lalu dicabut nyawanya, maka manusia itu sesegera mungkin diangkat dan ditempatkan dengan derajat yang paling baik, tempat yang paling mulia sesuai dengan perbuatannya. Maka apa yang disebut kesedihan? Kita harus bertanya kepada diri kita, kita belum meninggal. Maka kita harusnya bersedih ketika tahu bahwa perbuatan kita tidak lebih baik daripada hari yang lalu atau hari kemarin. Kita diberikan kesempatan hidup lagi. Maka itu pergunakan untuk bersyukur, memperbaiki diri, dan melakukan sebanyak-banyaknya perbuatan kebaikan. Sehingga kita nanti, insya Allah kalau kita dipanggil, dicabut nyawanya, kita tergolong orang-orang yang diberikan petunjuk. Orang-orang yang dalam jihad sesungguhnya dalam kehidupan. Orang-orang yang menjadi benar-benar hambanya Tuhan. Orang-orang yang benar-benar sudah melaksanakan tugasnya, fungsinya, hidup di muka bumi ini. Alfa'uhum linas. Ibadah kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah kuncinya, teman-teman. Dengan apa yang terjadi, memang apa yang saya sampaikan terkesan seperti acuh tak acuh, tidak peduli, ataupun memudahkan, menggampangkan urusan apapun yang teman-teman sekarang sedang rasakan. Tidak. Wallahi, insya Allah, saya berkata seperti ini bukan untuk maksud merendahkan, mengecilkan segala persoalan, atau memandang rendah atau remeh, kecil urusan yang teman-teman, saudaraku, saudariku sekalian hadapi. Tidak. Tapi inilah bentuk yang bisa saya bantu untuk teman-teman membangkitkan kesadaran, menguatkan jiwa raga juga pikiran. Karena itu yang utama, pondasi dasar dalam diri adalah sumber daya manusianya. Di dalam manusia ada sumber daya pikiran, sumber daya perasaan. Itu yang harus diutamakan, dimunculkan cahaya sejati. Ketika cahayaan sejati didapatkan di pikiran, di perasaan, di jiwa raga kita, maka insya Allah apapun yang dihadapi, kita bisa melihat jalan terang, titik temu. Syukur adalah kunci pembukanya. Ketika kita mempunyai kunci kehidupan, yaitu syukur, maka kita bisa membuka pintu apapun. Pintu keberkahan, pintu kesabaran, pintu kebahagiaan, pintu kebijaksanaan, dan pintu-pintu lainnya yang insya Allah diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk segenap seluruh saudara-saudariku yang mengalami sabda alam sehingga meninggal dunia, timbul jiwa, harta, dan lain sebagainya, kerugian-kerugian yang ada, mari kita doakan agar supaya semuanya kembali ke jalan Tuhan. Dosa-dosa diampuni, amal kebaikannya dilipat gandakan, dan kita yang menyaksikan diberikan kesadaran untuk kembali mengurus alam, kembali menjadi manusia yang amanah. Karena kalau tidak, alam kembali mengurus dirinya, manusia termasuk di dalamnya. Mohon maaf sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini bukanlah untuk menggurui, sok-sokan menasehati, ataupun merasa lebih tinggi, lebih benar, lebih hebat. Saya pun terus berjuang, berusaha untuk menjadi seperti apa yang saya sampaikan. Kita manusia tidak akan pernah berhenti belajar,
tidak akan pernah terus-terusan berada pada satu tempat yang sama. Kita terus belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih segala apapun yang diridhokan. Tugas kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Ingat teman-teman, ingat teman-temanku, saudaraku sekalian Nusantara, kuncinya adalah syukur. Semoga kita semua termasuk orang yang bersyukur, khususnya untuk diri saya pribadi, untuk kita semua yang menyaksikan. Dan untuk bisa mendapatkan derajat syukur yang tertinggi, tentunya kita harus saling bersilaturahmi, berkumpul bersama orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang bijaksana, orang-orang yang penuh dengan rasa syukur. Insya Allah, saya selalu terbuka untuk siapapun, teman-teman, saudaraku sekalian seluruh Nusantara dimanapun berada, yang ingin bersilaturahmi bersama. Mari berbagi rasa, menjaga rasa, mengingatkan, dan saling berbagi syukur di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Jika yang berminat, hatimu merasa rindu ingin bertemu, ada kreteg hatinya, ya. Itu kalau kata orang Sunda, kreteg hatinya ingin bertemu, tertarik energi, tertarik rasa, maka semua itu bukan dari reja rahasianya, tapi dari Yang Maha Pencipta, yang Maha memiliki rasa, yang memiliki kolbu, yang Maha membolak-balikan hati. Silahkan hubungi Mas Abdul Soleh buat janji hari apa, jam berapa, insya Allah kita bisa ketemu dan saling menguatkan, juga berbagi rasa syukur. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reja Rahasia, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Semoga berkah, segalanya, semuanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, seluruh alam.